Tatap wajah ibu kalian, anak-anakku. Tataplah wajah ayah kalian, wajah yang semakin hari semakin bertambah tua, anak-anakku semuanya. Lihatlah wajah ibu kalian, ayah kalian, wajah yang tak pernah lelah dalam mendoakan kalian. Setiap saat, setiap waktu selalu mendoakan kalian demi kebaikan kalian, anak-anakku semuanya. Dan yakin suatu saat nanti Allah pun akan mengambilnya. Mumpung ini masih ada kesempatan, anak-anakku semuanya, silakan kalian turun panggung dan temui mereka. Silakan, anak-anakku semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah harta terbesar yang Bapak Ibu miliki. Anak yang soleh dan solihah yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sampaikan terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Cium tangan Ibu nak, peluk Ibu nak, bisikkan di telinga Ibu, terima kasih Ibu atas semua jasa-jasamu, doa-doamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Setiap hari Engkau tak pernah lelah di dalam mendoakanku, karena hanya doamu lah yang selalu dan senantiasa aku tunggu-tunggu. Ibu, doakan aku Ibu, agar aku bisa menjadi anak yang soleh-solehah, bisa mewujudkan apa yang aku cita-citakan, dan tentunya agar bisa membahagiakan dan membanggakan Ibu dan juga Ayah. Doakan kami Ibu, doakan kami, karena ridho-Mu lah yang aku tunggu-tunggu Ibu. Restui kami di dalam kami menuntut ilmu. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Baik, anak-anak semuanya, silakan kalian temui ayah kalian, kalian temui ayah kalian. Ayah yang setiap hari rela berkorban untuk kalian. Setiap pagi, siang, sore, malam selalu dan senantiasa berjuang, bekerja keras untuk menafkahi kalian. Setiap tetes keringat yang ayah keluarkan di dalam mencari nafkah, itu semuanya adalah demi kamu, anak-anakku semuanya. Terima kasih Ayah, terima kasih Ayah. Bimbing saya, bimbing kami Ayah, agar kami bisa mewujudkan apa yang kami cita-citakan, agar kami bisa mewujudkan apa yang kami harapkan, dan tentunya agar bisa membahagiakan Ayah dan juga membahagiakan Ibu. Tuntun kami Ayah, ingatkan kami jika kami salah, doakan kami Ayah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Baik, anak-anakku semuanya, kalian datangi di depan panggung. Di depan panggung telah menunggu ustadz-ustadzah kalian. Mereka juga orang tua kalian, mereka juga ibu kalian, mereka juga ayah kalian. Silakan anak-anakku, temui mereka. Ucapkan terima kasih kepada beliau. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah atas bimbinganmu. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku yakin aku akan berjuang, aku akan membuat Engkau bahagia, dan semoga ilmu yang telah Engkau ajarkan bisa bermanfaat buatku kelak. Doakan aku Ustaz, doakan aku Ustazah, agar aku bisa mewujudkan cita-citaku, agar aku bisa membahagiakanmu. Kami pun juga senantiasa berdoa, Ustaz, Ustazah, semoga setiap ilmu yang Kau ajarkan kepadaku, dan semoga setiap huruf demi huruf Al-Quran yang Kau ajarkan kepadaku, Allah ganti dengan pahala yang berlipat, Allah ganti dengan pahala yang besar. Dan semoga ilmu ini akan bisa bermanfaat, biarpun suatu saat Ustaz telah tiada. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah.
atas bimbinganmu. Doakan aku terus, doakan aku selalu, wahai guruku, wahai ustadzku, wahai ustadzahku, karena doamulah juga yang selalu dan senantiasa aku harapkan, aku tunggu-tunggu. Biarpun suatu saat ustadzah engkau sudah tidak ada, biarpun suatu saat engkau telah dikubur di dalam tanah, yakinlah ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, setiap huruf demi huruf Quran yang engkau ajarkan kepadaku akan bisa bermanfaat untukmu kelak, dan Allah senantiasa kirimkan pahala untukmu. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala besar untukmu. Ini adalah berkat jasa-jasa dan juga pengorbananmu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Doakan aku selalu agar aku bisa mewujudkan apa yang aku cita-citakan, agar aku bisa menjadi apa yang engkau harapkan, bisa menjadi anak yang solih, solihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita telah siap membaca Al-Quran setiap hari. Apakah Bapak Ibu siap di dalam mendampingi putra putri kita dalam membaca Al-Quran setiap hari? Anak-anakku, pesan Ustadz yang kedua adalah laksanakanlah sholat 5 waktu tanpa disuruh. Apakah kalian semuanya siap melaksanakan anak-anak? Siap Ustadz. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan semuanya. Putra putri kita siap melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh. Apakah Bapak Ibu juga siap untuk mendampingi serta mengingatkan putra putri kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari? Siap Bapak Ibu? Anak-anakku semuanya, pesan Ustadz yang ketiga penting sekali. Tanpa pesan yang ketiga ini engkau laksanakan, maka surga akan jauh dari kalian anak-anakku. Pesan yang ketiga adalah taati, patuhi, hormati, dan sayangilah kedua orang tua kalian. Apakah kalian semuanya siap anak-anak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, putra putri kita siap untuk taat patuh kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu juga siap untuk menjadi panutan yang baik bagi anak-anak? Siap Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Putra putri kita dengan usianya yang masih sangat kecil tetapi sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta memahami teori-teori berkaitan dengan keilmuan tajwid. Dan ini tentunya tak lepas dari bimbingan ustadz-ustadzah yang ada di sekolah dan juga dukungan dari Bapak Ibu yang ada di rumah. Anak-anakku semuanya, kalau tadi kalian yang diberi pertanyaan, sekarang gantian Bapak Ibu yang kita kasih pertanyaan. Siap? Siap? Siap. Baik Bapak Ibu, silakan lanjutkan ayat ini. Lanjutkan juz 30. Amma yatasaalun. Ya, kita maju lagi ke juz 27. Ya, Ar-Rahman. Luar biasa, maju lagi ke juz 22. Yasin. Luar biasa, tepuk tangan anak-anak. Tepuk tangan anak-anak. Luar biasa, subhanallah. Inilah yang kita harapkan, keluarga kita selalu dekat dengan Al-Quran. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, biasanya di dalam kegiatan khotaman seperti ini, Ketua UMI Daerah Yogyakarta Ustadz Kuko pasti beliau menyempatkan untuk bisa hadir. Tetapi berhubung pada kesempatan hari ini beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau tidak bisa hadir dan beliau menitipkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Beliau berpesan yang pertama adalah bahwa di dalam pendidikan tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Yang ada adalah anak yang di situ belum bertemu dengan guru yang tepat. Jika pembelajaran dilaksanakan dengan baik, lembaga sekolah juga tersistem dengan baik, insya Allah hasil pun juga tidak akan pernah mengkhianati proses.
Dan hal itu yang sudah dilakukan di MI Husnayain. Inilah output hasil proses pembelajaran Al-Quran yang telah kita saksikan bersama-sama. Dan kita doakan bersama Bapak Ibu, semoga MI Husnayain ke depan bisa berkembang menjadi lembaga besar dan bisa melahirkan generasi-generasi Qur'ani, generasi penghafal Quran yang nanti ke depan bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa yang mendatang. Dan kita doakan juga kepada putra-putri kita yang ada di depan dan putra-putri kita yang lain. Semoga bisa menjadi anak yang solih, bisa menjadi anak yang solihah, bisa menjadi penghafal Quran, bisa membahagiakan, membanggakan kedua orang tuanya, dan bisa menjadi anak yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat, untuk bangsa, negara, dan agama yang kita cintai ini. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kecintaan kita di dalam belajar mempelajari Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan di dalam keluarga kita karena Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari wakil-wakil khotimin khotimat yang akan disampaikan oleh Bapak R. Yusuf Suhadi, wakili dari Ananda Mehrunisa Naila Azizah. Untuk itu kepada Bapak R. Yusuf Suhadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua sudah menyaksikan tadi anak-anak kita dengan tajwid yang bagus, dengan tartil yang bagus, membacakan Al-Quran, serta sudah diuji, sudah diberikan pertanyaan oleh Bapak Ibu semua, baik itu perwakilan dari Bapak Ibu selaku wali santri, wali murid, maupun dari beberapa pihak. Alhamdulillah dapat menjawab pertanyaan dengan bagus. Kita beri apresiasi pada anak-anak kita semua. Ini menunjukkan bahwa metode Umi ini bagus untuk belajar Al-Quran. Bagi anak-anak kita sudah menitipkan untuk belajar di MI Husnayain. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Kita berikan perhatian pada anak-anak kita semua untuk belajar. Kita dukung, kita berikan semangat pembinaan kepada anak-anak semua. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan. Kita semua tadi terharu sekaligus bangga sih. Banyak Bapak Ibu yang meneteskan air mata karena terharu. Anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik menurut hukum tartil dan tajwidnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu kami atas nama wali santri, wali khotimil khotimat mengucapkan banyak terima kasih kepada tim guru khusus Khotmil Quran ataupun Umi MI Husnayain yang telah membina, membimbing, memberikan pelajaran kepada anak-anak kami sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan Umi tingkat dasar ini dengan sangat baik. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Yayasan Optimasi Umat yang membawai MI Husnayain. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap jajaran MI Husnayain, baik Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan MI Husnayain yang telah memberikan dukungan, memberikan pembinaan pada anak-anak kita semua, baik itu dari ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum di sekolahan, di meja belajar. Tanpa bimbingan, pembinaan dari Bapak Ibu semua, kami yakin anak-anak kita tidak akan seperti yang kita lihat pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga berharap kedepannya anak-anak bisa terus belajar dan belajar, jangan putus sampai di sini,
kalau program Pak Jokowi itu kerja bagi kita semua, tapi bagi anak-anak belajar dan terus belajar agar nantinya bisa semakin tambah maju, tambah pinter, kedepannya dapat melanjutkan ke UMI tingkat selanjutnya. Untuk itu banyak terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua, juga kepada tim UMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melakukan pembinaan serta melakukan uji publik imtikhan kepada anak-anak kita semua. Semoga amal baik Bapak Ibu semua diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami aturkan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila kami dari wali murid ataupun wali santri mungkin sering merepotkan dari pihak sekolah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sambutan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Wawan Widiantoro SIP MPA selaku Camat Tempel. Untuk itu kepada Bapak Wawan Widiantoro SIP MPA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekali lagi kami dalam hal ini pada hari ini melalui sebagai wakil pemerintah Kecamatan Tempel beserta seluruh masyarakat Tempel memberikan apresiasi yang tinggi, penghargaan sekaligus ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Madrasah Ibtidaiyah Husnayain Sleman yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan akhlak. Tidak hanya pembangunan pendidikan, ya, dasar pendidikan itu adalah akhlak. Jadi dasar pendidikan itu bukan ilmu pengetahuan, gitu, bukan keterampilan ibu-ibu, tetapi dasar fondasi pendidikan itu ada akhlak. Dan dasar daripada akhlak itu adalah pendidikan agama. Itu yang sudah dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah ini. Saya selaku masyarakat, wakil masyarakat dan pemerintah tentu sangat memberikan penghargaan, terima kasih. Mudah-mudahan dengan acara Khatmil Quran dan Imtihat ini terus bisa membentuk karakter anak-anak kita menjadi karakter yang siap menghadapi perubahan dunia seperti apapun. Dunia boleh berubah, tetapi kalau akhlak sudah kuat, insya Allah anak-anak kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin, bisa menjadi tidak hanya pemimpin tetapi juga memelihara semangat Al-Quran di dalam kehidupan masyarakat kita. Itu yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya menghaturkan ini Pak, mudah-mudahan ini MI ini terus melaksanakan pendidikannya dengan lebih apa Pak, menjejaring, ya, jejaring. Jadi ini tidak eksklusif tetapi ditularkan, gitu Pak. Syukur-syukur punya binaan-binaan SD, ya, kerjasama. Itu yang saya harapkan. Jadi tidak hanya dari MI saja, tetapi kalau bisa ada SD yang lain, apakah itu Muhammadiyah, apakah negeri, pengen diturani ilmu seperti itu, buka kelas ekstrakurikuler. Saya kira ini menjadi kontribusi yang bagus sekali di Kecamatan Tempel. Karena apa Bu? Kecamatan Tempel itu kecamatan yang paling banyak memiliki pondok pesantren untuk tingkat Kabupaten Sleman, itu paling banyak. Ada sekitar 14 pondok pesantren, desa kita hanya 8. Nah itu modal bagi kita untuk terus menjadikan Tempel ini sebagai pusat kegiatan religius di Kabupaten Sleman. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Pembina dari MI, dari Yayasan Optimasi, juga dari teman-teman Kemenek yang hari ini memberi support kepada kita. Saya harapkan panjenengan sekalian untuk terus berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah rahmat kepada panjenengan semua, dan anak-anak kita insya Allah tidak hanya berhenti di tingkat tartil, ya. Di tingkat atasnya bahkan insya Allah dari anak-anak yang kita cintai ini nanti insya Allah ada salah 10 atau salah 20 yang akan menjadi doktor ilmu Al-Quran di Indonesia yang kita cintai ini. Nggih Bu, nggih. Amin nggih. Terus semangat Ibu nggih.
untuk terus menyekolahkan, meningkatkan belajar Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjenengan ridho terhadap, mudah-mudahan panjenengan, keluarga panjenengan termasuk keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih karena saya agak terharu. Jadi rada merinting-merinting ini mengingatkan saya dulu juga kelas 1 SMA itu mondok di Pak Kiai As'ad Umam di Kota Gede. Itu juga hanya tidak belajar macam-macam Pak, hanya satu, belajar tartil, metode Iqra itu Pak, metode Iqra itu. Dan kemudian kalau sudah lulus, saya juga disuruh mengajar atau mengajari anak-anak ini untuk belajar tartil. Jadi saya teringat diri saya sendiri waktu dulu, sehingga ini saya terima kasih sekali, berbahagia sekali. Doa saya, support saya untuk MI Senayain. Kalau ada apa-apa silahkan nimbali, telepon. Mudah-mudahan kita bisa terus memajukan MI ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rohmat Bagus Prabowo SPDT selaku Kepala MI Husnayen Sleman. Untuk itu kepada Bapak Rohmat Bagus Prabowo SPDT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, benar tadi sudah disampaikan lewat slide bahwa program unggulan di MI Senayan adalah program Al-Quran. Untuk di MI ini memang baru tahapan tartil Bapak Ibu. Jadi masih ada tahapan yang disinkronkan dengan program Umi Foundation itu. Setelah tartil masih ada lagi. Dan ini kebetulan di madrasah di MI baru, ya alhamdulillah bukan baru nggih, sudah sampai tahapan tartil. Untuk hafalan tadi memang tahapannya baru sampai Al-A'la, namun kalau capaiannya ya sudah ada yang juz 29, 28, juz 1 itu sudah ada yang mulai. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, memang tadi sesuai dengan visi MI Senayan ya, meluluskan peserta didik yang solih, mandiri dan berprestasi. Sambungannya untuk Al-Quran ini adalah pada indikator solih ya. Indikator solih yaitu bisa dan terbiasa membaca Al-Quran dengan lancar dan tartil ya. Di samping itu selain yang Al-Quran memang ya urutannya yang pertama adalah iman yang kuat, yang kedua ibadah yang benar, yang ketiga akhlak yang bagus, yang keempat ini Al-Quran, yang kelima bersungguh-sungguh, yang keenam itu yang berwawasan luas ya, capaian akademik itu malah urutan nomor 6 dan yang ketujuh adalah memiliki keterampilan untuk menjalani hidupnya, life skill. Seterusnya bahwa di MI Senayan ini dengan penerapan program unggulan Al-Quran ini memang kami mengaturnya ya sedikit mohon maaf ya, mungkin dari unsur Kementerian Agama dan unsur Dinas Pendidikan ya agak sedikit berbeda pengaturan jadwal pelajarannya. Dan ini memang ini bukti kesungguhan kita. Pelajaran Umi ini, tahfidz dan tahsin ini memang tidak hanya sekedar ekstra Bapak Ibu. Kalau jaga ke yang hari Sabtu kurang, jaga ke sepekan 2 kali kurang ya. Ini untuk tahsinnya, yang tartilnya ini sepekan 4 kali. Oh maaf, 5 kali. Jadi dari Senin sampai Jumat ada tahsin ya. Ya, yang hafalan itu ada 2 kali ya. Jadi bagaimana itu mengatur kami di madrasah ya, memang ada beberapa pengaturan yang memang ini kesungguhan kami untuk mensukseskan apa yang menjadi program unggulan kami di madrasah.
Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, dan mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan dalam menyiapkan segalanya. Dan yang terakhir mohon doanya semoga madrasah kami bisa lebih maju lagi, lebih memberikan manfaat bagi masyarakat umum di Yami, paling tidak kepada wali, kepada siswa dan semuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan yang keempat adalah sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang hari ini diwakilkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Tulus Dumadi MA. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Tulus Dumadi MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohonkan maaf Bapak Kepala Kantor tidak bisa hadir karena bersamaan dengan acara yang lain, yaitu di Magelang, sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini, sehingga mewakilkan kepada kami. Dan beliau menyampaikan salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sama saja rasanya seperti Pak Camat ini, terharu dengan anak-anak kita yang luar biasa. Makanya saya yakin dengan madrasah anak-anak kita itu bisa menjadikan yang kita inginkan. Maka anak saya itu 3 pengalaman pribadi saya. Anak yang pertama saya sekolahkan di sekolah umum semuanya, dari mulai TK, SD sampai SMA. Kemudian saya paksakan masuk IAIN. Ternyata sementara yang 2 anak saya masukkan ke madrasah. Masa orang Kementerian Agama kok tidak menyekolahkan di madrasah? Itu kan berarti menyalahi adat. Untuk itu saya terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan madrasah untuk mendidik anak-anak Anda semuanya. Saya yakin dengan pendidikan yang luar biasa ini sebuah contoh awal. Ini belum apa-apanya. Mungkin kalau dilanjutkan lebih jauh lagi akan lebih luar biasa lagi. Hafalan mungkin ada yang 30 juz, sampai kemudian yang ini yang nanti suatu saat menjadi aset kita yang akan memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di surga. Maka tolong Bapak Ibu sekalian yang sudah bagus ini dipelihara, karena tanpa perhatian Bapak Ibu sekalian, dukungan dari Bapak Ibu sekalian, maka apa yang dilakukan oleh Madrasah MI Husnanain tidak ada artinya. Kalau sudah berupaya sedemikian rupa mendidik anak didiknya, tetapi kalau orang tuanya tidak ada perhatian, ya sama saja. Wah, untuk itu mari semuanya stakeholder yang ada, termasuk tadi Pak Camat sudah memberikan luang waktu, silakan kalau mau konsultasi hadir ke Pak Camat. Begitu pula kalau ada hal-hal yang silakan konsultasi pada ibu-ibu pengawas atau kepada kepala KUA, tapi bukan menghadirkan untuk mengijabke. Tapi di KUA itu ada beberapa macam yang perlu dilayani, termasuk KUA Kecamatan Tempel merupakan KUA yang ditunjuk oleh Menpan RB sebagai kantor pelayanan prima yang terbaik senasional, tapi tingkat 3. Untuk itu silakan minta pelayanan konsultasi terkait tentang pendidikan agama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya akan menjadikan berkah, termasuk minimal bagi keluarga kita, dan yang sering kita harap pada Allah Ta'ala dengan doanya Rabbi habli minas sholihin betul-betul terwujud, dan betul-betul Al-Quran ada di dada anak-anak kita, dan kita akan memberikan warna di rumah kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya kira itu saja. Ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sukses, dan kepada MI teruskan langkah-langkahnya sehingga visi misinya akan terwujud dengan sebaiknya. Dan terima kasih kepada UMI dan juga ICC dan lain sebagainya yang telah membina, termasuk yayasan
memberikan support untuk MI, mudah-mudahan pelaksana dengan baik semuanya, merupakan amal jariah di sisi Allah SWT. Saya kira itu saja, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemberian syahadah kepada para khotimin khotimat. Kami mohonkan kepada Bapak Bagus Prabowo SPDT untuk berkenan memberikan syahadah. Inilah 23 khotimin khotimat MI Husnayain Sleman tahun 2020, terdiri dari 7 khotimin dan 16 khotimat. Ananda Amira Konita, putri dari Bapak Bebas Setiarsa SH dan Ibu Sri Wahyuti AMD, lahir di Sleman pada tanggal 5 Januari 2008 dan bercita-cita menjadi Kopassus. Ananda Zahra Akila Muknisa, putri dari Bapak Wawan Sulistianta dan Ibu Umi Rohma SPD, lahir di Sleman, lahir di Magelang pada tanggal 22 Juni 2007 dan bercita-cita menjadi dokter. Ananda Anissa putri Hanin Oktaviani, putri dari Bapak Oki Tangguh Harjono dan Ibu Fastriani, lahir di Sleman pada tanggal 16 Februari 2008 dan bercita-cita menjadi guru. Ananda Zakia Kalimatul Zaida, putri dari Bapak Miftahul Aziz dan Ibu Kustiwati, lahir di Magelang pada tanggal 18 Desember tahun 2008 dan bercita-cita menjadi dokter hewan yang hafizah. Ananda Rajwa Alima Nauf, putri dari Bapak Budi Santoso dan Ibu Miming Miati, lahir di Magelang pada tanggal 1 April 2009 dan bercita-cita menjadi dosen. Ananda Maulia Nur Prihatiningsih, putri dari Bapak Suparno dan Ibu Suwarni, lahir di Sleman pada tanggal 17 Maret tahun 2009 dan bercita-cita menjadi guru. Ananda Seifa Ulinoha Zakia, putri dari Bapak Dwi Ari Nugroho AMK dan Ibu Indaryati S. Nurse RN WOCTN, lahir di Sleman pada tanggal 18 Februari 2008 dan bercita-cita menjadi dokter anak. Ananda Fika Desyana Artanti, putri dari Bapak Purnomo dan Ibu Sudatina, lahir di Sleman pada tanggal 7 Desember tahun 2007 dan bercita-cita menjadi polwan. Ananda Vela Syariat Puspitasari, putri dari Bapak Muzen dan Ibu Catru Sri Iriani SPD, lahir di Sleman pada tanggal 11 Juli 2009 dan bercita-cita menjadi ustazah. Ananda Azizah Naswanu Aini, putri dari Bapak Puji Lestari dan Ibu Ana Setiawati AMD, lahir di Sleman pada tanggal 14 Juli tahun 2009 dan bercita-cita ingin menjadi hafizah. Ananda Mehrunisa Naila Aziza, putri dari Bapak R. Yusuf Suhadi dan Ibu Indarwati, lahir di Sleman pada tanggal 7 Januari 2008 dan bercita-cita menjadi dokter. Ananda Putri Azhara Nur Aisyah, putri dari Bapak Asban Eko Pranggono dan Ibu Winnie Hastuti, lahir di Sleman pada tanggal 28 Mei tahun 2008 dan bercita-cita menjadi dosen. Ananda Aurelita Fanda Dewi, putri dari Bapak Dian Andi Utama dan Ibu Andriana Novita Sari, lahir di Sleman pada tanggal 23 Februari 2009 dan bercita-cita menjadi ilmuwan.
Ananda Rizkia, putri dari Bapak Anwari Matali Ahmad dan Ibu Dema Cinembeng, lahir di Makang pada tanggal 24 Juni tahun 2007 dan bercita-cita menjadi dokter spesialis kulit. Ananda Mukaila Ayu Putri Kustiarno, putri dari Bapak Kustiarno dan Ibu Ani Aryani, lahir di Sleman pada tanggal 30 Desember 2009 dan bercita-cita menjadi dosen. Ananda Najma Arifah Kansa, putri dari Bapak Haryanta dan Ibu Siti Wahyuningsih SGZ MSc, lahir di Sleman pada tanggal 17 Maret tahun 2010 dan bercita-cita menjadi guru. Ananda Alfian Wahyu Ariski, putra dari Bapak Budiono dan Ibu Sri Murniati, lahir di Sleman pada tanggal 28 Januari 2008 dan bercita-cita menjadi pengusaha. Ananda Alifatur Rahman Nur Muhammad, putra dari Bapak M. Gembong Cahyono SE dan Ibu Mami Agustianti AMD, lahir di Sleman pada tanggal 27 Maret tahun 2009 dan bercita-cita menjadi Ustadz yang hafid. Ananda Muhammad Taufikur Rahman, putra dari Bapak Nur Ahmad SAG dan Ibu Sri Suparni SPD, lahir di Sleman pada tanggal 13 Oktober 2009 dan bercita-cita menjadi TNI Angkatan Laut. Ananda Fawaz Ahmad Mumtazah, putra dari Bapak Agus Sutekno SPD dan Ibu Umi Rahmawati SSI, lahir di Sleman pada tanggal 28 April tahun 2009 dan bercita-cita menjadi pengusaha. Ananda Muhammad Alfanul Hasan, putra dari Bapak Bangun Subagio dan Ibu Isti Jamiati, lahir di Magelang pada tanggal 26 November 2007 dan bercita-cita menjadi TNI Angkatan Darat. Ananda Akhtar Hodor Revan Asar, putra dari Bapak Mustaqim Andi Kurniawan dan Ibu Etis Etika Sari, lahir di Magelang pada tanggal 22 Juli tahun 2008 dan bercita-cita ingin menjadi TNI yang hafid Quran. Ananda Dimas Zaki Revangga, putra dari Bapak Ohmin Wahyudi dan Ibu Marsehati, lahir di Sleman pada tanggal 18 Maret 2008 dan bercita-cita menjadi TNI. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah penyerahan hadiah bagi 3 peserta nilai terbaik Munakosya Tartil Al-Quran Metode Umi MI Husnayain Sleman tahun 2020. Terbaik ketiga dengan total nilai 9,27 diraih oleh Ananda Fawaz Ahmad Mumtazah bin Agus Sutekno. Terbaik kedua dengan total nilai 9,33 diraih oleh Ananda Syifa Ulinuha Zakia binti Dwi Ari Nugroho. Terbaik pertama dengan total nilai 9,58 diraih oleh Ananda Rizkia binti Anwari Matali Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Optimasi Umat Yogyakarta kepada Bapak Muhammad Gembong Cahyono SE. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, santri atau mungkin siswa dari MU Senayan yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, satu tahapan pendidikan Quran khususnya di Senayan kita lakukan. Hari ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita banyak hal, utamanya kita diberikan kesempatan untuk belajar dan mengamalkan, mengajarkan Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ini adalah satu proses dan tentu juga proses itu adanya berterusan ya, sesuai dengan namanya optimasi umat, gitu kan. Optimasi itu adalah proses untuk mengoptimalkan umat. Dan ini pun juga proses tartil baru tahap dasar, gitu kan. Nanti insya Allah akan ada kelanjutannya, gitu kan. Yang jelas Bapak Ibu semua, tentu kita ingin sekali mengambil keberkahan daripada Al-Quran ini. Oleh karena itu dari yayasan ya, selain dengan metode Umi ini, kita belajar Al-Quran mulai dari PAUD kemudian TK, MI, bahkan sekarang ya, mulai tahun ini ada kebijakan seluruh guru karyawan ya, di jajarannya Semati Masmat itu bisa ya, membaca Al-Quran dengan baik dengan tartil. Tentu juga kita menggunakan metode Umi ini, dan seluruh guru karyawan minimal bisa hafal juz 30. Ini untuk semua, dari tukang sapu, tukang sampah, semuanya, bahkan sampai satpam semuanya insya Allah kita upayakan untuk paling enggak minimal standar minimal kita nanti bisa membaca Quran dengan tartil, dan minimal juga punya hafalan juz 30 Al-Quran. Itulah satu bentuk komitmen kita bersama-sama. Kita ingin membudayakan atmosfer di lingkungan pendidikan kita, dan kita ingin memperoleh keberkahan daripada Al-Quran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, tentu kami mohon doanya, mohon dukungannya semuanya sama-sama. Ini adalah proses belajar. Tentu saja kalau ada satu kekurangan itu adalah satu hal yang pasti, dan tentu itu adalah karena itu adalah proses, sekali lagi itu proses, tentu akan terus kita perbaiki. Adapun masukan, kritik, saran yang sifatnya membangun tentu sangat kami terima. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari Umi Daerah dan juga dari Jas IT, dari Bapak Ibu Guru Quran yang telah mendampingi anak-anak kami, anak-anak kita semua, generasi bangsa ini, khususnya dalam Al-Quran ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih semuanya, dan kalau mungkin dalam yayasan untuk memberikan suatu layanan ya ada kurang berkenan, kami mohon maaf, dan terus saja sekali lagi terus akan kita perbaiki, khususnya dalam keberkahan, kita memperoleh keberkahan dalam Al-Quran ini. Dari saya kelambihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya adalah tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Harman SPD MM. Untuk itu kepada Bapak Harman SPD MM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya semakin habis ini. Saya ulang karena salam itu jawabnya kan wajib Bapak Ibu ya. Kalau yang wajib kok ditinggalkan, hukumnya apa? Gitu ya. Saya ulang biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat yang diberikan Allah ternyata terasa ketika kita dikurangi nikmatnya. Contoh kecil, saya diberi kaki Pak 2. Saya merasa ngerawat kaki saya itu ketika dalam satu pekan, hampir 2 minggu, kaki saya itu sakit. Karena apa? Ligamen di sendi saya itu sobek ceritanya, sehingga akhirnya bengkak, dan kata dokter saraf ini nggak bisa dijahit, gitu ya. Tapi akhirnya diobati saja. Alhamdulillah hari ini saya bisa menapak walaupun pelan-pelan karena harus hati-hati.
di hadapan Bapak Ibu semuanya. Itu nikmat yang ya Allah ya Rabbi. Termasuk hari ini Bapak Ibu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya putra-putri yang secara ilmu dalam urusan Quran pasti lebih tinggi dari bapak ibunya. Iya atau tidak Bapak Ibu? Kalau bilang tidak mau tak minta diuji sama Umda. Iya. Kalau ketemu bacaan ini hukumnya apa? Kenapa kok dibaca seperti ini? Bisa jawab nggak? Kalau anak-anak bisa jawab, ya kan? Berarti secara ilmu dalam urusan Quran anak-anak kita lebih tinggi dari kita. Maka berbahagialah, bersyukurlah atas nikmat itu. Lebih-lebih ketika nanti anak-anak kita ini jangan stop di situ. Karena di Umda, di Umi sudah dikembangkan setelah tartil, ditahsin, kemudian tahfiz. Ya. Saya sedikit mengikuti perkembangan karena Ustadz Ruri itu beliau sahabat saya dan guru saya sejak saya tahun 2003, berarti baru 16 tahun, ya kan? Ya, itu yang mendirikan Umi Foundation dan beliau adalah sebagai direkturnya. Yang beliau dulu dari Al Hikmah Surabaya. Jadi saya kenal baik. Dan belum bisa memenuhi untuk bisa bekerja sama dengan Umda untuk semua SIT, karena setiap sekolah kita serahkan mau pakai metode apa silahkan, yang penting bacaan Qur'annya jadi baik, kan begitu. Di Jogja ada Iqra, di Semarang dikembangkan Qiraati, di Luqman Al-Hakim dikembangkan Al-Karim, ya kan? Terus dan seterusnya, nanti akan banyak. Makanya saya tidak bisa menunjuk salah satu untuk menjadi metode yang dipakai di sekolah Islam terpadu. Tapi yang jelas Umi sudah membuktikan hasilnya dan siap diuji oleh siapapun. Maka kita berikan aplaus untuk Umi Foundation. Ya, mudah-mudahan ini menyemangati Bapak Ibu semuanya. Nanti Qur'annya jadi lebih hidup di dalam rumah kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti Bapak Ibu lanjut ke Qur'annya, dihafalkan, dan syukur bisa 30 juz insya Allah. Kalau 30 juz Masya Allah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, besok di surga Bapak Ibunya akan diberikan mahkota, yang ketika mahkota itu ditaruh di dunia ini, maka sinarnya seisi dunia ini dipenuhi oleh satu mahkota itu. Kita bisa bayangkan. Saya bisa mengatakan demikian karena saya bukan juga punya anak. Bahkan di antara salah satu anak kami sudah Allah jemput dahulu kembali kepada Allah pada saat saya sedang berada di depan Ka'bah di tahun kemarin, di bulan Desember, tanggal 27 Desember, saat saya sedang umroh. Anak saya yang nomor 4 ini dipanggil Allah saat dia sedang mau menyelesaikan juz ke-7, kurang beberapa surat. Ya, ini makanya kenapa kemudian saya semangati bahwa Quran menjadi poin penting yang harus kita pegang. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka hidupnya akan menjadi baik, hidupnya menjadi terarah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu punya putra putri, ayo dijaga. Agar apa? Agar kelak menjadi investasi kita di akhirat. Dan insya Allah dengan semangat itu Allah akan sampaikan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa bersungguh-sungguh ya di dalam kebaikan, di dalam agama ini, Allah akan mudahkan. Yufaqihu fiddin, Allah mudahkan di dalam agama ini. Maka alhamdulillah MI Husnayen ini punya kenangan tersendiri dengan saya, karena dulu mau jadi SDIT nggak jadi. Iya Bu, ceritanya ini udah mau jadi SDIT gara-gara birokrasi saja di Kabupaten Sleman yang membuat akhirnya SDIT Husnayen itu tidak ada lagi, yang ada MI Husnayen. Maka tidak
tidak usah kecil hati. Nama itu sebagai label, tapi makna di dalamnya insya Allah MI Husnain ini sama dengan sekolah Islam terpadu yang lainnya. Hanya belum dilisensi ya Pak Gembong ya. Ya, tahun depan ya maksimal ini. Saya ancam ini. Kalau nggak dilisensi nanti apa ini ya? Ya. Karena yang lain sekarang ini sudah pada lisensi kemarin ya. Ya, Sleman Husnain dia tambah mantap MI-nya walaupun di bawah Kementerian Agama ya, tapi bisa memberikan contoh lisensi untuk Slemannya bisa masuk kategori band 5, berarti terbaik insya Allah. Kalau band 5 itu menjadi rekomendasi sampai internasional, sehingga nanti ada kunjungan dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, kemudian Singapura, untuk bisa berkunjung di sekolah itu melihat pembelajaran dengan prinsip SIT. Apa SIT? Sajikan, internalisasi, dan terapkan. Ya, sajikan itu artinya bahwa di dalam pembelajarannya mesti harus ada internalisasi nilai-nilai Quran yang itu membingkai pelajaran. Kalau itu pelajaran agama, berarti bingkainya ayat-ayat kauniyah, berarti sainsnya masuk di situ. Kalau pelajaran yang sifatnya sains dan sosial, agamanya masuk melalui integrasi Quran. Maka di dalam pembelajarannya Ustadz-Ustadzah harus menerapkan model pembelajaran namanya terpadu. Telaah, eksplorasi, rumuskan, terus apa lagi? Presentasikan, aplikasikan, duniawi dan ukhrawi. Komplit sebenarnya. Jangan seperti yang dianggap oleh orang lain, terpadu sering diplesetkan. Kalau sekolah di sekolah Islam terpadu itu ya terpadu, terpaut duitnya. Gitu kan ya. Bener nggak sih itu? Enggak ya. Wong pengen anaknya bisa punya hafalan Quran, banyak pembayarannya kecil, ya nggak cocok kan ya. Mesti ini kan seimbang. Kita pengen apa? Nilainya sekian, kontribusinya kan begitu. Jangan kita pengen anaknya hafal Quran, bapak ibunya disuruh kontribusi, tidak mau. Ya nggak imbang itu. Kayak ibarat itu loh. Wong pengen selamat kok mau bayar murah kalau naik pesawat itu loh. Iya kan? Ada slogannya begitu kan. Nah, maka mudah-mudahan kontribusi bapak ibu di MI Husnain ini melalui Quran, insya Allah mudah-mudahan akan menjadikan kebaikan dunia dan akhirat. Saya akan bacakan satu hadis yang ini bisa menyemangati kita, namanya fadilah ya, keutamaan ya. Bapak Ibu bisa nanti menjadikan kita penyemangat ya di dalam Quran ini ya. Satu yang saya bacakan tentang keutamaan dari kita menghafal atau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, satu huruf itu Allah berikan kepada kita balasan 10 kebajikan. Kita bisa bayangkan anak-anak kita ini tadi disuruh membacakan. Saya akan minta anak-anak membaca surat Al-Kautsar ya. Siap anak-anak ya? Siap semuanya? Ayo persiapan. Oke ya. Al-Kautsar kan surat favoritnya Bapak Ibu jamaah tuh kalau sholat berjamaah kan ya. Terutama besok menjelang Ramadan. Sampai ada request kalau imamnya baca inna a'toinakal kautsar, di request besok ceramah lagi di sini. Tapi kalau diawali dengan alif lam mim dan agak panjang, mereka sudah ngerasani saat sholat. Na'udzubillah. Bersama-sama kita dengarkan surat Al-Kautsar dari anak-anak kita. 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Oke Bapak Ibu, di dalamnya ada hukum-hukum apa saja Bapak Ibu? Oke, anak-anak bisa mengungkapkan hukumnya di dalamnya?
Karena tadi saya nggak ngikuti, makanya harus saya review sebentar. Ya, silakan. Ada yang mau? Surat Al-Kautsar tadi ada apa di dalamnya? Ayat yang pertama coba diulang bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ada apa saja itu? Pakai mic-nya, ayo pakai mic-nya. Biar mantep gitu kan ya. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Loh, ini nggak diajarkan. Ya, coba ada, silahkan. Apa itu? Dibaca yuk bareng-bareng yuk. Diulang surat ayat yang pertama. 1, 2, 3. Inna Ya, apa ada saja di situ? Terus? Iya, terus? Terus? Iya, saya tanya, Bapak Ibu bener apa salah? Mesti mengatakan bener. Baik, terima kasih. Ya, kebaikan yang pertama Allah berikan 1 huruf saja, Masya Allah. Apalagi kalau kita berhuruf-huruf. Maka Bapak Ibu jangan kalah dengan putra-putrinya. Ayo belajar. Masih ada waktu selama jiwa atau nyawa kita belum diambil oleh Allah. Ya, maka Bapak Ibu bersemangatlah dengan Quran itu. Karena ternyata 1 huruf saja Allah berikan kepada kita kebaikan 10 kali lipatnya. Baik, saya akan bacakan hadis riwayat Muslim yang artinya, tidakkah salah seorang di antara kamu berangkat ke masjid untuk mengetahui atau membaca 2 ayat dari kitabullah lebih baik baginya daripada 2 onta, dan 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 onta, dan 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 onta, begitu seterusnya sesuai dengan jumlah ayat lebih baik dari onta. Hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir. Bapak Ibu, kalau tadi 1 huruf itu diberikan fadilah 10 kebaikan, kalau 1 ayat Allah tunjukkan, Rasulullah berikan penjelasan kebaikannya seperti apa. 1 ayat kita belajar seperti nilainya kita memiliki onta. Onta harganya berapa Pak? 20 juta. Berarti bisa untuk umroh, ya kan? Belajar 1 ayat di masjid dengan sempurna, kita dapat uang 20 juta. Kalau diuangkan, ya enggak? Kalau tidak diuangkan, ya itu tabungan untuk akhirat kita, insya Allah. 2 ayat, 2 onta. 3 ayat, 3 onta. 4 ayat, 4 onta. Berarti kalau begitu, jadi kaya itu tidak mesti harus diukur dengan materi, Bapak Ibu. Cukuplah kita belajar Al-Quran, maka sungguh Allah berikan wujudnya di dunia seperti itu. Maka Nabi mengatakan yang ditulis di atas itu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita berikan aplaus untuk guru-guru Quran kita. Amin. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu mau ngasih hadiah nggak sama guru-guru Quran? Anaknya kan sudah diajari berpuluh-puluh kebaikan, ya. Nanti japri saja ya. Oh, iya, karena belum siap ya Ustazah ya. Kalau sudah siap mau tak umumkan di sini. Ya, Bapak ini karena sebagai terima kasihnya memberikan tiket umroh untuk ustazahnya guru Quran. Ada nggak yang mau kayak gitu? Siapkah? Nanti rembukan sendiri Bapak Ibu komite. Ya, insya Allah berkah itu akan terus menerus ketika bersama Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi saat ini, negara kita ini sedang berbagai macam ujiannya. Terakhir, coba bayangkan Bapak Ibu, sudah membawa koper ya toh ke bandara ya toh Pak. Sudah sebelumnya pamit pengajian mau berangkat apa? Umroh. Tapi sampainya di mana umrohnya? Ternyata sampainya cuma di Cengkareng. Atas kehendak Allah, pemerintah kerajaan Arab menstop kedatangan jamaah umroh dari Indonesia. Masya Allah. Nah, itu kan hak prerogatif Allah. Sebuah penelitian yang pernah di-share di berbagai jurnal di Amerika Serikat itu, ada seorang dokter yang begitu penasaran ingin menyembuhkan penyakit kanker. Kanker itu belum ada obatnya Bapak Ibu. Maka atas penelitian beliau itu ternyata Quran, bacaan Quran ketika itu dibacakan kepada orang yang kena penyakit kanker, maka kankernya akan hilang dan tidak ada bekas sedikit pun. Itulah bukti mukjizat Allah, Quran sebagai syifa, sebagai obat. Maka Bapak Ibu, ada penyakit yang namanya virus apa itu? Corona atau COVID-19 kan ya. Padahal corona itu sudah sejak tahun 1973 itu ada di Indonesia Bapak Ibu. Kalau penjenengan tahu. Belum tahu kan? Corona itu sudah ada sejak tahun 1973. Karena saya pernah punya apa itu? Mobil Toyota Corona, ya kan gitu? Ya enggak? Nah, terus kemudian tahun-tahun ini aja diganti sama apa? Mobilio, ya kan? Maka kemudian Cina nggak mau ketinggalan, terus ada Corona baru ya toh, tapi virus. Naudzubillah min dzalik. Ya maka obatnya adalah Quran. Maka Bapak Ibu, walaupun negara kita tuh dibully sama negara-negara adik kuasa, katanya Indonesia itu kan zero virus corona kan ya. Beberapa dokter Amerika itu memprotes itu karena Indonesia itu alatnya nggak canggih katanya gitu. Membulinya begitu. Ya wallah alam bisawab. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah penyakit itu karena kita dekat dengan Al-Quran. Siap Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Yuk Qurannya dihidupkan di rumah kita. Agar apa? Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang nanti akan membuat kita tidak jadi berkah insya Allah. Nah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberikan kepada Bapak Ibu semuanya lebih semangat lagi di dalam apa? Mendampingi putra-putrinya untuk menghafal Al-Quran insya Allah. Untuk itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita yang sudah selesai mendapatkan syahadah dari UMDA, Umi Daerah, dari Umi Foundation. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi kehafalannya dan akan menjadi hafalan yang mutkin, hafalan yang akan mendalam, mendarah daging di anak-anak kita, dan kita mudah-mudahan sebagai orang tua nanti akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Bersama-sama kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada ustadz-ustadzah kita yang sudah berjuang sehingga hasilnya bisa kita nikmati. Mudah-mudahan beliau-beliau para asatid, para ustadz-ustadzah yang sudah mengajarkan Quran, kalau yang belum punya jodoh segera diberi jodohnya. Yang rezekinya masih belum lancar, mudah-mudahan dilancarkan. Kalau yang ada punya hutang, mudah-mudahan cepat bisa melunasi. Kalau yang belum punya rumah masih kontrak, mudah-mudahan bisa punya rumah sendiri. Kalau gajinya masih belum tinggi, mudah-mudahan Allah yang menggaji lebih banyak lagi. Insyaallah. Bersama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan Allah, iya kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala
آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العلم النافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harman SPDMM yang telah memberikan tausiah dan doa, dan kita semua semoga bisa mendapatkan hikmahnya. Amin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar, dan tibalah kita di penghujung acara Khatmul Quran dan Imtihan MI Husnaya Inte Sleman tahun 2020. Namun sebelum diakhiri, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama membawakan acara ini ada kesalahan tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan kembali kami ucapkan banyak terima kasih kepada sponsor dan donatur Rumah Sofa, Rumah Makan Mbah Joyo, Optik Julia, Vina Akikoh, Rumah SS, Lumbung Zakat Indonesia, Bas Ngampilan Yogyakarta, JNE Kalem, Serek Buah, CV Hardos, Warung Pak Edi, Muslim Galeri, Anton Cabe, Rocket Chicken, Rumah Makan Raso Minang, BMT Bina Ummah, Bengkel Sahabat, Rumah Makan Iwa Kalen, Spirit Variasi, Yamato Serba, RT RWNS Salma Wisata Tour Travel, Happy Meal Magelang, Ertis Bronis, Mulia Putra, BMT Bima, ZN Madu, Supplier Buah Molodono, RPA Sejahtera, Java Boiler, Murah Listrik, Toko Bangunan Robert, Gria Puspa, Mebel Barokah, Lembah Ngosit, Toko Aneka Buah, Rikiris, Alba Teknika, Warung Makan Mbak Ana, Hexa Arsitek, Dapur Demang, Media Plus, Toko PS, BMT Agawe Makmur, Fotokopi Sinar Karya Prima, Toko Onomat, Teras Fotokopi, Ulinuha Grafika, dan seluruh sponsor dan donatur dari pribadi, wali, Bapak Ibu karyawan, dan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah mencatat sebagai infak fisabilillah, mengganti dengan rizki dan pahala yang berlimpah, karena dipergunakan untuk memuliakan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Sebagai ucapan syukur atas suksesnya terselenggara acara ini, marilah acara hari ini kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alfi, Saya Isti. Sampai jumpa di Khatmul Quran dan Imtihan tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.